Otot kawat tulang besi, itulah jargon yang melekat pada sosok pewayangan bernama Gatotkaca. Gatotkaca digambarkan sebagai pria perkasa, bertubuh kekar, kuat, dan memiliki otot-otot besar yang melingkupi tubuhnya. Bahkan, Gatotkaca juga bisa terbang melintasi angkasa karena kesaktian dan pusaka sakti yang dimilikinya. Tokoh Gatotkaca berasal dari kitab Mahabharata India, namun di Jawa mengalami penyesuaian agar lebih mudah diterima. Di dalam Mahabharata, disebutkan bahwa Gatotkaca adalah putra dari Bima yang lahir dari seorang raksasa perempuan, bernama Hidimbi. Menurut versi Jawa, Gatotkaca lebih akrab dikenal sebagai putra dari Werkudara, nama lain Bima, yang lahir dari seorang putri raksasa bernama Dewi Arimbi. Dewi Arimbi bukan sekadar raksasa hutan biasa, melainkan raksasa ningrat karena merupakan seorang putri dari Prabu Tremboko dari Keraton Pringgadani, negeri bangsa raksasa. Di versi Mahabharata India, Gatotkaca digambarkan sebagai sosok manusia raksasa yang ukurannya begitu besar. Namun di versi cerita tokoh Gatotkaca Jawa, Gatotkaca digambarkan seperti manusia pada umumnya, hanya saja punya kekuatan luar biasa dan bisa terbang. Adapun selain ciri khas fisik yang kekar, Gatotkaca juga punya ciri khas berupa kumis tebal nilirit serta mengenakan praba, semacam rompi berbentuk sayap. Cerita tokoh Gatotkaca pada masa kecil tergolong unik, karena ada kesalahpahaman lucu yang dilakukan oleh seorang petinggi dewa. Pada saat masih bayi, Gatotkaca bernama Jabang Tetuka. Anehnya, hingga usia 1 tahun, tali pusar Jabang Tetuka belum juga lepas. Bukan karena tidak mau lepas, namun memang tidak bisa dilepas. Berbagai senjata sakti sudah digunakan untuk memotong tali pusar Gatotkaca yang masih kecil, tapi semua gagal. Werkudara sampai dibuat pusing oleh keanehan tersebut. Untung Werkudara punya saudara yang bisa diandalkan, yakni Arjuna. Arjuna yang merasa kasihan pada Werkudara lalu bertirakat di suatu gunung untuk meminta petunjuk dewa terkait tali pusar keponakannya. Batara Narada yang tahu kesusahan Arjuna lalu turun bumi guna memberikan senjata Kontawijaya. Celakanya, saat itu karena juga sedang bertirakat, Batara Narada salah mengira kalau karena adalah Arjuna karena wajah mereka memang mirip, sehingga malah memberikan Kontawijaya pada Karna. Sesudah memberikan senjata tersebut, Batara Narada baru sadar, lalu segera memberitahu Arjuna bahwa dia salah memberikan senjata Kontawijaya pada Karna. Arjuna segera menyusul Karna. Mereka berdua bertarung dengan sengit, dan Arjuna hanya berhasil merebut sarung senjata Kontawijaya, sementara senjatanya sendiri dibawa Karna. Untungnya sarung senjata Kontawijaya tersebut sudah cukup untuk memutus tali pusar Jabang Tetuka. Anehnya, sarung senjata Kontawijaya ikut menghilang setelah digunakan memotong tali pusar Jabang Tetuka. Prabu Kresna yang menyaksikan kejadian itu lalu berkata bahwa sarung senjata Kontawijaya telah bersatu di dalam Jabang Tetuka. Kelak Jabang Tetuka hanya akan mati oleh pemilik senjata Kontawijaya. Setelah tali pusarnya berhasil dipotong, Jabang Tetuka dibawa menuju Kahyangan oleh Batara Narada. Kebetulan, saat itu Kahyangan sedang diserang habis-habisan oleh Patih Sekipu dari kerajaan Trebalasuket. Tindakan Patih Sekipu tersebut karena atas perintah Raja Kerajaan Trebalasuket, bernama Kalaprakona dalam rangka melamar seorang bidadari bernama Supraba. Karena para dewa enggan menyerahkan Supraba, maka mengamuklah Patih Sekipu beserta pasukannya dan memporak-porandakan Kahyangan. Jabang Tetuka yang baru saja datang dibawa oleh Batara Narada, langsung saja ditaruh Batara Narada di hadapan Patih Sekipu. Pertarungan yang secara ukuran tubuh saja tidak masuk akal semakin tidak masuk ketika Jabang Tetuka sama sekali tidak menderita luka akibat dihajar Patih Sekipu. Bahkan, semakin dihajar, Jabang Tetuka justru semakin kuat dan bertambah besar. Malu karena gagal mengalahkan Jabang Tetuka, Patih Sekipu menyerahkan Jabang Tetuka pada para dewa kembali. Para dewa bertekad untuk membesarkan Jabang Tetuka agar kelak dapat menjadi salah satu jagoan Kahyangan. Harapannya, apabila ada ancaman datang, Jabang Tetuka yang akan membereskan ancaman tersebut. Lalu dilemparlah Jabang Tetuka ke Kawah Candra di Muka, sebuah kawah gunung jamur dipa yang menyala apinya. Setelah melemparkan Jabang Tetuka ke Kawah Candra di Muka, para dewa lalu ganti melemparkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah. Setelah beberapa waktu, Jabang Tetuka keluar dari kawah dengan sudah berganti wujud menjadi seorang pria dewasa.
Segala macam senjata sakti telah melebur menjadi satu di dalam diri Jabang Tetuka. Sesaat setelah keluar dari Kawah Candra di muka, maka segeralah Jabang Tetuka menjalankan tugas pertama, yakni membunuh Pati Sekipu. Jabang Tetuka berhasil mengalahkan dan membunuh Pati Sekipu dengan cara menggigit Pati Sekipu hingga tewas dalam pertarungan. Karena sudah beberapa lama, Prabu Kresna dan para Pandawa menjemput Jabang Tetuka yang ada di kahyangan. Prabu Kresna yang melihat taring Jabang Tetuka segera menarik tubuh Jabang Tetuka lalu mematahkan taring tersebut dan memerintahkan Jabang Tetuka agar tidak menggunakan sifat-sifat raksasa. Sebelum kembali ke Marcapada, Batara Guru menghadiahi Jabang Tetuka seperangkat baju ksatria sakti berupa kaping Basunanda, kotang Antrakusuma, dan trompah pada Kacarma. Sejak saat itu, Jabang Tetuka berganti nama menjadi Gatot Kaca. Menggunakan seperangkat pakaian pemberian Batara Guru tersebut, Gatot Kaca terbang menghampiri Kalaprakona di kerajaan Trebala Suket dan membunuhnya.